Di video kali ini aku akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Pocket Edition, tapi sambil berpuasa, yang artinya aku tidak boleh makan dan minum dari pagi hingga maghrib tiba. Dan juga di dunia ini aku tidak boleh maling dari barang-barang villager, kecuali maling barang-barang para manusia botak ataupun para hostile mob. Dan lebih parahnya lagi, aku tidak boleh membunuh mob dari pagi sampai matahari tenggelam, maupun itu pasif mob ataupun hostile mob. Dan apakah aku bisa bertahan hidup selama 100 hari di dunia ini? Mari kita lihat saja. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian untuk klik tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa buat nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa buat subscribe ke channel-channel lainnya agar aku bisa semakin semangat untuk membuat video seperti ini lagi. Dan kalau sudah, pastikan kalian duduk dengan santai dan selamat menikmati video ini. Dan selamat menyaksikan petualanganku di 100 hari Minecraft Pocket Edition tapi sambil berpuasa part 1. Halo guys, ini dia Minecraft 100 hari kita. Dan ya btw kita di spawn di rawa-rawa guys. Dan ya inilah dia skin baruku guys. Woi, sapinya keren banget. Woi, kalian bisa. Oh my god, jalannya kayak gel. Woi, oh my god. Lalu kita lanjutkan dengan membuatnya menjadi plank, lalu membuat crafting table dan juga stick. Dan ya btw di sini ada oh my god village. So aku pun langsung pergi ke desa itu. Sesampainya aku ke desa itu, aku pun langsung mulai melihat-lihat sekitar sini. Aku pun langsung mengumpulkan beberapa batu. Dan ya singkat cerita, kita sudah mengumpul cukup banyak batu. Dan ya karena aku sudah terlalu haus, jadi aku pun langsung menunggu hingga matahari terbenam. Dan ya karena sudah maghrib, jadi malah kasih dua biga aman dua lari gak auto tu gramatika ya aramarohimin amin. Minumnya sangat tidak realistis. Dan langsung tidur. Keesokan harinya aku pun langsung membuat sebuah axe yang langsung aku gunakan untuk menebang pohon. Dan agar ekosistem di hutan ini tidak rusak, jadi aku pun langsung melakukan reboisasi. Setelah itu aku pun langsung mencari sebuah flint. Setelah itu aku pun langsung mulai membuat fletching table dan langsung mencari villager. Setelah villagerku dapat, aku pun langsung mengubah semua log yang aku punya menjadi sebuah plank dan lanjut membuat stick guys. Dan bakal langsung aku gunakan untuk bertrading dengan villager ini hingga berhasil mendapatkan 16 emerald. Kerja bagus. Setelah tiba waktu berbuka, aku pun langsung berbuka guys. Malah kasih dua biga aman dua alar after dua gramatika ya armarohimin. Saatnya kita minum. Let's go. Keesokan harinya aku pun mencoba untuk mulai mining, tapi sayangnya aku dihadang oleh zombie ini. Zombie. Sayangnya kita gak bisa ngapa-ngapain guys, soalnya kita gak boleh memukul mob apapun meskipun itu zombie guys. Diselamatkan. Nah, let's go. Ada gua di sini guys. Dan saat aku mau masuk ke gua itu, ternyata di situ terdapat sebuah zombie villager. Dan karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi aku biarkan saja dia sampai ada villager baik yang mau menolongku. Dan saatnya untuk mengeksplor gua ini. Di gua ini aku juga menemukan sebuah ore baru. Jadi saatnya kita untuk mining. Dan ya sebenarnya aku ingin masuk ke gua ini, tapi karena masih siang, jadi aku tidak boleh memukul zombie di sini yang membuat aku tidak bisa masuk ke dalam gua itu. Hingga akhirnya aku berhasil menemukan sebuah gua yang besar. Dan saat sedang mining, aku mencoba untuk melihat crafting table dari jam ini, dan ternyata waktu sudah menunjukkan malam hari. Jadi sekarang aku bisa membantai semua mob yang ada dan bisa makan dan juga minum. Setelah itu aku pun naik ke atas dan membakar semua ore-ore yang tadi aku dapatkan. Lalu aku pun langsung membuat sebuah shield. Guys, ini dia. Kita butuh lampu torch guys. Oke, let's go. Kita butuh
Tor di bagian sini kita butuh iron dan ya kita bikin seperti ini. Oh my god, ini kayunya memang harus warped apa? No. Oh my god, ribet banget. Sangat meresahkan. Sesampainya aku di atas, aku pun langsung membakar semua ore-ore yang tadi aku dapatkan. Dan inilah dia barang-barang yang aku dapatkan selama main dari tadi ya, walaupun masih sangat sedikit guys. Setelah itu aku pun langsung membuat full set iron armor. Oh ya guys, by the way ini skinku aku rubah dari yang awalnya skinku yang seperti ini berubah menjadi seperti ini guys. Lalu di sini aku membuat sebuah cangkul dari batu. Karena sekarang aku bakal mencoba untuk membuat lahan pertanian. Dan karena kita punya seed, jadi kita tanam. Ya walaupun cuma satu, jadi kita bisa menunggu dia sampai tumbuh. Maka dari itu aku akan mencari seednya di bagian sini guys. Woi, apa nih cosplay jadi Agus Buntung? Oh bukan, Iron Buntung. Setelah berkutat cukup lama untuk mencari seed, akhirnya aku mendapatkan cukup banyak stick. Ya meskipun masih belum cukup untuk ladangku ini. Dan karena kita punya tulang, jadi kita bakal rubah tulang itu menjadi bone meal yang bakal kita gunakan untuk menemukan wheat ini guys. Hanya karena sudah maghrib, jadi sekarang kita bisa berbuka. Allahumma lakasum dua bika aman tu ala rizkika after tu beramatika ya aramarohimin. Amin. Let's go. Habis berbuka, aku tidak menyempatkan diri untuk tidur, melainkan aku akan memburu beberapa mob yang aku butuhkan. Dropnya. Oke, jadi mob yang aku butuhkan adalah salah satunya skeleton, domba, sapi, dan ya cuman bertiga itu saja. Tapi ya aku tidak menemukan sapi sama. Tapi setidaknya aku punya banyak tulang dari drop skeleton itu, yang bakal aku langsung gunakan untuk merubahnya menjadi bone meal untuk menemukan tanaman-tanaman dari sawahku. Dan setelah itu aku baru bisa tidur. Keesokan harinya aku pun langsung mulai untuk mencari hewan ternak yang bakal aku masukkan ke dalam sebuah kandang. Dan karena merasa hewan ini terlalu sedikit, jadi aku pun mulai mencari lagi. Dan ya akhirnya hewan-hewannya ya sudah mulai banyak. Dan setelah itu aku pun langsung mulai berjalan-jalan untuk mencari struktur-struktur yang dapat aku jelajahi. Dan ya ternyata di sini aku berhasil menemukan sebuah ruined portal. Dan ya karena ruined portal ini tidak dimiliki oleh seorang pun atau sudah ditinggalkan, jadi aku bisa mengambil isi petinya. Oh my god, ada struktur itu guys, struktur yang bikin kita mati di series Minecraft hardcore kita. Bahkan juga ada spawner villager menyebalkan. Oke, jadi kita bakal mencoba mendekat guys. Siapa tahu ini adalah spawner villager. Itu kan baru juga dibilangin. Wah, di situ ternyata. Oh my god. Jangan aku bang. Dan setelah berkutat cukup lama, akhirnya aku berhasil untuk memadamkan spawner ini. Perjalananku lanjutkan kembali. Kali ini aku menemukan seseorang berjubah hijau seperti Wandering Trader. Ada makhluk aneh, ada kata. Halo bang. Oh my god, ini apa boy? Ada ini penjual or guys. Oh my god. Setelah melihat barang-barang sampah dari orang itu, aku pun langsung pulang ke rumah. Sesampainya aku di rumah, aku pun langsung menunggu sampai waktu buka tiba. Setelah sudah maghrib, aku pun langsung berbuka dengan minum dan makan. Setelah itu aku udah langsung tidur karena aku akan berburu beberapa mob yang aku butuhkan dropnya. Setelah itu baru aku bisa mulai tidur. Keesokan harinya, aku pun langsung pergi ke hutan dan mulai menebang pohon di situ. Yang mengakibatkan hutan yang awalnya semula seperti ini menjadi seperti ini. Sungguh terlalu. So, dengan kesadaran penuh, aku pun langsung menanam sapling-sapling yang aku bawa. Dan ya entah kenapa aku malah membawa 40 sapling ini ke rumah. Entah aku bodoh atau gimana, tapi ya entah kenapa aku ingin sekali membawanya ke rumah. Dan inilah dia kayu yang berhasil aku dapatkan dari tadi.
Keesokan harinya, aku pun langsung membawa beberapa oklok yang langsung aku gunakan menjadi plank yang tentunya bakal aku rubah menjadi stick. Dan tanpa basa-basi, aku pun langsung menjual semua stick yang tadi aku buat. Dan aku lakukan cara ini selama 7 hari berturut-turut, tapi tidak dengan menjual sticknya, karena menjual sticknya aku lakukan setelah aku berhasil mendapatkan kayu sebanyak ini. Sekarang kita bakalan coba untuk menjualkan beberapa ini guys. Dan sekarang aku akan melakukan proyek penggusuran kepada gunung ini karena sangat mengganggu banget menurutku. Dan penggusuran gunung ini dilakukan secara tidak teliti yang mengakibatkan gunung yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Amsyong emang. Lalu gunung yang tadi aku gusur aku rapikan sedikit dan aku buat menjadi lahan pertanian keduaku. Lalu aku beri makan hewan-hewan ternakku karena sudah lama juga tidak aku beri makan. Dan keesokan harinya, tepatnya di hari ke-17, aku langsung membuat sebuah jam. Dan sekarang waktunya kita untuk mining. Tapi sebelum itu, aku mau buat tas dulu buat jaga-jaga kalau misal inventory kita penuh. Dan lokasi miningku kali ini adalah lokasi mining yang kita buat mining sebelumnya guys. Tapi baru aja mau masuk ke guanya, aku malah dihadang sama zombie villager lootuk ini. So ya, aku langsung berkutat cukup lama untuk membuat villager ini terjebak di sini guys. Tentunya tanpa memukulnya sama sekali. Dan dengan barbarnya menerangi gua ini. Ya walaupun dikejar oleh monster sebanyak ini, tapi aku masih bisa menghalang mereka. Ya dengan cara penggocek-penggocaan yang sangat luar biasa. Ya walaupun aku sudah haus banget, yang tidak memungkinkanku untuk dapat mining di dalam gua tersebut. Maka dari itu aku langsung keluar dari gua ini untuk menunggu sampai buka tiba. Tapi baru aja mau buka tiba aku malah mati guys. Ya ini mungkin karena terlalu kehausan. Tapi untungnya barang-barangku tidak ada yang hilang. Ya kecuali cuman XP-nya saja guys. Soalnya XP-nya sudah malah sisa 7 doang. Dan kulanjutkan kembali di malam harinya, tapi tentunya dengan persiapan yang jauh lebih matang. Dan karena masih malam, jadi aku tidak mau menyanyiakan kesempatan ini untuk menerangi gua ini. Karena kalau sudah malam, kita bisa membantai semua pop-up yang ada guys. Tapi kalau sudah pagi, kita tidak bisa membantainya. Maka dari itu, malam ini aku sempatkan untuk menerangi dan membantai pop yang ada. Enggak, aku menemukan sebuah lubang aneh yang ternyata isinya terdapat makhluk yang mirip seperti evoker. Dan ini namanya evoker pasti punya bubuhan, tapi bubuhannya bukanlah Vex, melainkan sebuah skeleton. Bisa manggil kroco-kroco guys, kabur. No. Tapi ya meskipun begitu, aku tetap membunuh keduanya guys. Dan berhasil mendapatkan totem. Dan ya kalau kalian bertanya kenapa totemnya 3, ya sebenarnya aku pernah menemukan makhluk yang sama seperti ini di base guys. Dia pas aku lagi melakukan penggusuran gunung ini. Penerangan gua aku lanjutkan kembali sampai pagi tiba dan aku sudah tidak bisa membunuh monster-monster lagi. Maka dari itu aku langsung mengambil ore yang tadi sudah aku temukan. Dan karena masih malam, jadi aku mulai untuk mengeksplorasi. Berhubung karena masih malam juga. Tapi tiba-tiba hal ini malah terjadi kepadaku. Ya, aku bertemu seorang makhluk ini lagi guys, yang dimana aku hampir aja mati dibuat olehnya. Tapi ya untungnya aku nggak benar mati guys, karena aku masih bisa selamat. Lalu aku langsung membakar beberapa iron yang tadi aku dapatkan dan mulai untuk membuat kapak dari besi. Karena kalau buat kapak dari batu itu bakalan mudah hancur dan lemah banget. Dan karena hari sudah mau pagi, jadi aku hentikan untuk menerangi gua ini. Dan sekarang saatnya kita untuk mengambil ore-ore yang tadi kita terangi. Yang mengakibatkan ore-ore yang ada di gua ini menjadi tambah sedikit, atau bisa dibilang hampir habis. Dan karena di jam sudah menunjukkan waktu malam, jadi sekarang aku bakalan mengeksplor lebih dalam tentang gua ini. Tapi saat aku mau masuk, ternyata aku malah dihadang sama penyihir ini. Maka dari itu aku pun bertarung melawan penyihir ini hingga nyawaku sekarat, dan aku hanya bisa diam di pojokan sambil memberikan darah. Dan karena darahku sudah keringan, jadi sekarang saatnya untuk masuk ke area yang masih gelap ini. Dan saat aku terangi, ternyata bagian ini sangatlah kecil sekali.
Jadi aku ambil saja or-ornya, dan sekarang saatnya untuk masuk ke gua yang jauh lebih dalam dan jauh lebih Mengerikan. Dan saat aku mau masuk ke dalamnya, aku sudah dihadang oleh dua sosok creeper yang selalu ingin mengganggu kontenku kapan saja. Maka dari itu aku bunuh saja mereka. Dan saat aku menelusuri lebih dalam, ternyata di sini terdapat sebuah spawner zombie. Jadi aku bantai mob yang menghalang, dan saatnya untuk menonaktifkan spawner tersebut dengan cara memberikan torch seperti ini. Dan sekarang saatnya untuk menerangi bagian gua ini. Dan ternyata guys, di gua ini tuh ternyata banyak banget ornya, nggak kayak di gua yang sebelum-sebelumnya. Karena di gua ini tuh ornya melimpah banget. Jadi setelah tempatnya sudah terang, jadi sekarang saatnya untuk mengambil semua or-or yang tadi sudah aku temukan. Aku juga menyempatkan diriku untuk mengambil lava dan juga air yang ada di sekitar sini. Permainan satotan kulanjutkan kembali. Dan saat aku lagi berjalan-jalan, tiba-tiba aku menemukan sebuah iron ore yang ternyata di sekelilingnya terdapat batu tough. Dan aku pada teringat kalau dulu saat aku masih kecil, aku pernah menemukan video short yang bercerita kalau misal kita menemukan iron ore di sekitar batu tough seperti ini, itu artinya kita telah berhasil menemukan sebuah struktur cave langka, yang dimana kalau kita gali kita bakal mendapat ore-ore yang sangat berlimpah, terutama pada iron. Karena iron di struktur ini bakalan sangat melimpah banget, bukan cuma iron biasa, karena di sini juga terdapat block of raw iron. Dan saat aku telusuri, aku berhasil mendapatkan cukup banyak iron. Bukan cuma itu, karena aku juga sudah berhasil mendapatkan block of raw iron. Dan karena aku rasa permainan ini sudah cukup, jadi aku memutuskan untuk pulang. Dan sesampainya aku di rumah, inilah dia barang-barang yang sudah aku dapatkan. Aku masukkan semua barang-barang itu ke dalam peti. Dan inilah dia hasil dari semuanya guys. Lanjut, aku langsung membuat sebuah cobblestone generator. Setelah itu aku mining beberapa batu. Dan nantinya aku bakal mining satu ini cukup lama. Maka dari itu aku bakal mengamankan dulu para villagerku. Dan inilah dia villager-villager yang sudah aku amankan. Lalu aku perlu ngambil beberapa label. Dan kalau misal kalian bilang, bang kan nggak boleh melabel, kan itu sama saja maling. Ya kalau kalian bikin maling itu kalian salah. Karena ini bukanlah permalingan, tapi ini bisa dibilang nggak tahu ya. Jadi contohnya itu villager itu adalah makhluk yang cukup bodoh. Mereka hanya bisa membuat sebuah label, dan mereka akan menaruhnya di sembarang tempat di village mereka. Dan karena mereka tidak tahu kalau label ini ternyata bisa dibuat menjadi sebuah roti, jadi aku buatkan mereka roti, karena aku bisa membuat sebuah roti, sedangkan mereka tidak bisa membuat roti. Jadi ini bisa dibilang nggak tahu apa, tapi pokoknya ini aku ambil dan aku jadikan roti yang langsung aku berikan kepada mereka semua, yang artinya ini bukan permalingan, tapi pembantuan. Ya nggak tahu, pokoknya aku nggak tahu guys. Lalu aku lanjutkan mining batu lagi hingga hari ke-26, dan inilah dia hasil batu yang telah aku dapatkan selama mining dari tadi. Setelah itu aku pun pergi untuk ke gua, tapi tujuanku ke gua ini bukanlah untuk mining, melainkan untuk mengambil batu display. Jadi sekarang saatnya untuk mengambil batu display. Dan bahan berikutnya adalah batu tough. Jadi sekarang saatnya kita untuk mengambil batu tough. Let's go. Dan pembangunanku kali ini aku akan membuatnya di bagian sini, tepatnya berada di belakang village ini guys. Jadi sebelum itu kita bakalan ratain dulu tanahnya. Jadi let's go. Dan setelah lahannya sudah rapi, jadi sekarang saatnya kita untuk memulai pembangunannya. Jadi let's go, kita mulai pembangunannya.
Dan akhirnya di hari ke-46 akhirnya rumahku sudah jadi. Dan buat kalian yang bertanya kenapa harinya cepat berlalu, ya karena aku telah menghabiskan beberapa waktu hingga hari ke-33 dan memulai pembangunannya di hari ke-34. Tapi bukan cuma itu, karena hal yang membuat harinya makin cepat berlalu ya karena fitur replay mode-nya. Ya karena aku gak tahu cara menggunakannya, jadi aku cari tutorial di YouTube. Dan karena kebungulanku, aku gak nonton tutorial di YouTube sampai habis, yang membuat aku berkutat cukup lama dan mengotak-atik fitur replay mode ini, yang membuat harinya cepat berlalu. Tapi untungnya rumahku sudah jadi. By the way guys, selama pembangunan tadi aku menemukan sebuah bos monster aneh berbentuk tikus yang mendrop 3 barang ini, yaitu leather, tongkat aneh ini, dan juga buku ini guys. Jadi kita bakal review satu-satu. Jadi buat buku ini aku nggak tahu ini buat apa, karena nggak bisa diapa-apain, mau ditekan atau diapain. Sepertinya ini buat di crafting. Dan yang kedua, ini ada sebuah tongkat yang dijatuhkan oleh makhluk itu, yang dimana sudah jelas ini adalah senjata yang dia pegang, yang dimana lumayan bagus juga. Jadi nanti malam kita bakal coba untuk menggunakannya, karena aku nggak bisa menggunakannya pagi-pagi, karena aku nggak bisa membunuh mob-mob pagi-pagi guys. Nanti malam lu mau ikut gak bang? Oh lu mau ikut bang? Oh iya katanya guys, dia juga mau ikut lihat nanti. Jadi nanti malam kita bakal mencoba mengetes kekuatan dari seperti ini. Dan kalau biasanya orang-orang bakal membuat masjid, tapi kali ini kita berbeda, karena kita akan membuat sebuah aula untuk sholat berjamaah. Ya kenapa? Ya karena harinya sudah mepet banget, dan berhubung aku juga belum punya bahan-bahan untuk membuatnya. Jadi sekarang kita bakal membuatnya dulu. Tapi sebelum itu aku bakal kembali ke rumah untuk memanen tanamanku, yang langsung aku berikan kepada domba dan juga sapi. Lalu akan bertemu sama makhluk ini. Ya inilah dia Red Cursor. Lalu kita ngedrop tongkat yang tadi aku gunakan dan buku yang tadi aku dapatkan. Dan ya karena dia terlalu kuat, jadi aku mencari sebuah Iron Golem untuk kutarungkan bersama makhluk ini. Dan ya karena hari masih pagi, jadi aku nggak bisa membunuh mereka. Jadi aku hanya bisa merepair Iron Golem dan melihatnya bertarung. Hingga akhirnya Red Cursor berhasil dikalahkan, dan dia mendrop barang-barang yang tadi aku dapatkan. Tapi berbeda karena kali ini dia tidak mendrop buku, melainkan mendrop sebuah mata merah aneh, dan aku nggak tahu apa kegunaannya. Dan sekarang saatnya kita untuk memulai membuat bangunannya. Let's go. Akhirnya di hari ke-49 akhirnya bangunannya sudah jadi juga, yang dimana ini sudah aku isi dengan beberapa sajadah. Dan itu kita bakal ambil rumput-rumput dan tanaman-tanaman yang mengganggu ini. Lalu aku langsung membuat rel dan juga minecart yang bakal kita simpan dulu di sini. Lalu aku membebaskan villager ini. Ayo keluar semuanya. Kalian juga. Oh my god, banyak banget woi. Oh my god. Kita juga ambil kasur-kasurnya guys. Dan kasur-kasur ini akan aku taruh di setiap rumah para villager. Lalu aku menggali lubang di belakang sajadah ini dan aku berikan rel dan juga minecart. Lalu aku tutup kembali. Lalu aku mengambil villager dan mencoba untuk menaruhkannya di minecart ini. Tapi yang namanya berhubungan dengan villager pastinya susah banget diatur. Tapi untungnya tidak lama kemudian villager ini berubah profesi menjadi fisherman. Jualan apa guys? Oh my god, koal. Kita ambil koal dan let's go. Jadi dengan cara ini aku bisa memasukkannya ke dalam sini. Tapi ini baru satu, karena kita masih butuh banyak lagi. Tapi untungnya para villager ini sudah berubah menjadi fisherman, yang membuat aku hanya tinggal membawa koal dan mereka akan membawa emerald. Jadi aku bisa menaruh mereka satu-satu ke dalam sajadah ini, yang membuatnya menjadi jauh lebih mudah. Hingga setidaknya terdapat sekitar 5 villager yang masuk ke dalam minecart. Setelah itu aku pun langsung melaksanakan khutbah di aula ini, dan para villager pun mendengarkan khutbah ini dengan sangat khusyuk. Dan itulah dia petualanganku di 100 hari Minecraft Pocket Edition tapi sambil berpuasa. Video buat kalian yang mau lanjut ke part 2 nya, jangan lupa like dan subscribe hingga 50 like. Apakah kalian bisa? Kalau bisa like sekarang juga, dan juga jangan lupa buat subscribe. Ya gimana, di sini aku nggak terlalu suka dengan hasil yang telah aku buat karena baru sedikit banget.
Jadi makasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Kalian memang luar biasa. Jadi makasih sudah nonton dan bye bye.